Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian bagi yang belum subscribe. Kali ini aku ingin bawain cerita dari temanku. Temanku ini punya cewek tapi bukan di Jawa tinggalnya. Dia orang Kalimantan. Ceweknya ini ketemu dengan temanku karena event nasional di Jakarta kala itu. Singkat cerita, mereka berkenalan dan akhirnya memutuskan untuk pacaran. Selepas acara event nasional di Jakarta itu, temanku, sebut saja namanya Joko, pulang ke Jogja dan pacarnya sebut saja Mawar pulang ke Kalimantan. Mereka pun LDR. Waktu itu, mereka masih duduk di bangku SMA kelas 3. Setelah lulus, si Mawar melanjutkan kuliah di Jawa. Walaupun masih tetap LDR dengan Joko, tapi minimal mereka hanya berbeda kota saja. Jadi masih bisa menyempatkan waktu untuk mereka bertemu. Hubungan mereka semakin serius dan sudah sampai ke orang tua. Selepas selesai kuliah, Mawar pun kembali ke Kalimantan dan LDR jauh lagi dengan Joko. Kala itu, Mawar sedang mengeluhkan permasalahan yang dialami oleh ibunya Mawar. Jadi sudah hampir setahun ini ibunya sakit-sakitan. Namun sakitnya tidak wajar. Diperiksa secara medis, kondisinya pun normal. Namun ibunya Mawar ini seperti setengah sadar. Bisa melihat tetapi dengan tatapan yang kosong. Bicaranya gagu, bahkan sekarang sampai tidak bisa berkomunikasi normal. Mawar sangat sedih dengan kondisi ibunya tersebut. Sudah dicoba berbagai macam pengobatan, namun tidak ada yang berbuah baik. Kondisinya semakin parah, badannya semakin kurus, dan hanya bisa terbaring di kasur selama setahun lebih. Setiap kali bisa bicara, beliau hanya mengatakan, "Kotak, kotak." Entah kotak apa yang dimaksud Ibu Mawar ini. Karena sudah berbagai macam cara yang dilakukan, baik pengobatan medis maupun tradisional, pihak keluarga pun mulai curiga. Ada sesuatu yang aneh di dalam penyakit yang diderita Mama Mawar ini. Dipanggilkanlah pastur kala itu. Sampainya pastur itu di depan rumah langsung terdiam. Pastur itu sejenak terdiam di teras Mawar, lalu masuk dan mengatakan kepada ayah Mawar, "Bapak, memang ada orang yang lain yang menginginkan istri Bapak seperti ini. Saya bisa merasakan energi negatif yang sangat besar ketika baru sampai di teras rumah ini." Oleh pastor ini, Ibu Mawar didoakan dan betul Ibu Mawar ketika didoakan seperti mengerang-erang kesakitan. Bahkan secara kasar mengusir pastor tersebut. "Heh, kamu jangan ikut campur urusanku," kata Ibu Mawar ke pastor itu. Namun bapak pastor itu tidak menghiraukan dan terus membacakan doa. Karena pastor itu tahu kalau yang barusan berbicara bukanlah ibunya Mawar yang sebenarnya. Setelah dibacakan doa, Ibu Mawar pun terdiam, lalu malamnya bisa tertidur nyenyak. Tidak seperti biasanya yang setiap menit selalu bangun dan teriak-teriak, "Kotak, kotak, kotak, keluarkan kotak itu." Selalu Ibu Mawar ini menyebutkan tentang kotak entah apa itu. Lalu Joko sebagai pacar Mawar pun ingin membantu mencarikan solusi yang dialami oleh Ibu Mawar ini. Kebetulan Joko mempunyai 2 orang teman yang indigo. Joko hanya memberikan nama lengkap, tanggal lahir, dan foto terbaru Ibu Mawar kepada kedua temannya ini. Kedua-duanya mengatakan hal yang sama. Ada yang tidak senang dengan ibu pacar kamu. Ada yang menginginkan ibu pacar kamu ini mati. Energinya sangat besar. Ada sebuah kotak kubus yang harus dihilangkan. Entah kotak apapun itu, mereka juga tidak tahu pasti di mana dan apa isinya.
semakin yakin memang penyakit Ibu Mawar ini dibuat oleh orang yang tidak suka dengan ibunya Mawar. Karena merasa sedikit membaik ketika didoakan pastur kala itu, pihak keluarga Mawar pun kembali mendatangkan pastur ke rumah untuk minta tolong mendoakannya kembali. Namun, sungguh sangat mengerikan pandangan malam itu. Ketika pastor ini mulai membacakan doa, Ibu Mawar ini teriak kesakitan, dan seluruh pasang mata yang berada di situ menyaksikan tubuh Ibu Mawar ini terangkat ke atas. Jadi seperti tongkat yang dibengkokkan dengan cara menarik ke bawah kedua ujung si tongkat tersebut. Tubuh Ibu Mawar bagian perut terangkat ke atas, sedangkan kepala dan kakinya menempel di kasur. Seketika pastor itu berhenti membaca doa dan terkaget-kaget melihat Ibu Mawar tersebut. Ibu Mawar dalam posisi itu hanya teriak kesakitan. Lalu pastor itu mengatakan kepada pihak keluarga kalau sudah tidak sanggup lagi, energi negatif yang ada di dalam tubuh Ibu Mawar terlalu besar. Ibu Mawar pun tak sadarkan diri. Setelah itu pastor pun pulang. Dan tengah malam hari, entah kenapa Ibu Mawar ini bangun, tersadar dan bisa bicara sedikit lebih normal dari biasanya. Beliau memanggil anak dan suaminya, lalu hanya berkata, kotak kubus. Setelah tidak berapa lama mengatakan hal semacam itu tadi, Ibu Mawar pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semua anggota keluarga pun menangis bersedih. Temanku Joko kala itu tidak sempat bisa melayat lagi ke sana dikarenakan kerjaan dan jauh juga rumah Mawar ini di luar pulau sana. Siangnya pun dilaksanakan ibadah terakhir dan pemakaman Ibu Mawar. Banyak teman-teman Ibu Mawar yang melayat. Lalu salah satu dari mereka yang merupakan teman sekantor dengan Ibu Mawar menceritakan hal yang sangat mengagetkan. Jadi sebelum Ibu Mawar, ada teman mereka juga yang meninggal dengan kondisi yang sama dengan Ibu Mawar. Usut punya usut, ternyata memang ada satu teman wanita mereka di kantor yang tidak suka dengan Ibu Mawar. Wanita ini juga sebelumnya berseteru dengan almarhum yang meninggal persis kondisinya dengan Ibu Mawar. Jadi wanita ini terkenal penjilat di kantor. Dan benar adanya, ibunya Mawar ini habis diangkat posisinya di kantor karena kinerja yang bagus. Ternyata ada yang tidak suka dengan hal tersebut, lalu membuat Ibu Mawar seperti sekarang ini. Dan benar, ketika Ibu Mawar sudah tidak ada, wanita itu yang menggantikan posisi Ibu Mawar di kantor. Sungguh kejam ya, hanya karena iri dengan kesuksesan seseorang, tega sampai nyantet dan ngebunuh orang lain. Semoga kita selalu dalam lingkungannya dan dijauhkan dari sifat iri dengki semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya ceritakan. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, bisa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.